Halo Baraya Cece, siapa nih yang udah nungguin season keduanya? Di episode pertama ini, Kang Jo dan Ce Sujin tunangan. Namun tiba-tiba datang polisi untuk menangkap Kang Jo atas tuduhan pembunuhan istrinya. Akankah Kang Jo dipenjara atau bisa lolos lagi karena 1000 alasan? Nah, daripada kalian penasaran, yuk Baraya kita masuk ke alur ceritanya. Di awal drama, SMA Chong'a sedang mengadakan festival yang ke-28. Seperti biasa, anak-anak Hera juga Neng Rona mengikuti kontes tersebut. Namun saat Ce Sujin mengumumkan pemenangnya, tiba-tiba ada suara jeritan di luar yang membuat semua orang keluar untuk melihatnya. Dan ternyata ada seseorang yang terguling. Kang Jo pun langsung mengecek orang itu. Namun, entah siapa ini tak terlihat wajahnya. Singkat cerita 4 bulan yang lalu di New York, dan episode 1 pun dimulai. Terlihat Ce Sujin sedang mengadakan konser. Dia diundang ke New York untuk mengisi sebuah acara. Setelah selesai, dia pun berbincang-bincang dengan tuan rumah yang mengundang Ce Sujin. Mereka menanyakan tentang pertunangannya dengan Kang Jo. Seketika semua orang memberikan selamat. Tak lama kemudian, dia menerima telepon dari Kang Jo yang meminta maaf karena nggak bisa datang untuk menyaksikan konsernya. Kang Jo pun memberitahu Ce Sujin kalau gedung opera SMA Chong'a sebentar lagi akan selesai. Ce Sujin pun memberitahu Kang Jo kalau dia akan segera kembali ke Korea malam ini juga. Setelah itu, Ce Sujin pun menuju kamarnya untuk istirahat. Karena merasa kelelahan dan sedikit mabuk, Ce Sujin tak sengaja menyenggol salah satu pajangan. Lalu datang seorang pria membantunya, yang ternyata Jungjang Jeng Jeng Duren Baraya. Ce Sujin merasa kaget kedatangan Dr. H karena sudah hampir 2 tahun mereka tak bertemu. Lalu Dr. H pun menyuruh Ce Sujin untuk istirahat ke kamarnya. Namun, Ce Sujin merasa penasaran dengan kabar Dr. H. Dia pun menanyakan apakah mantan suaminya ini masih menduda. Dan pertanyaan itu menjadi sebuah kode keras Ce Sujin agar bisa diantar ke kamarnya. Dr. H pun mengantar Ce Sujin ke kamarnya. Tanpa disangka-sangka, sepertinya Ce Sujin merindukan belayan Dr. H. Kelihatan banget dia merasa tak tahan melihat Dr. H dan langsung nyosor begitu saja. Setelah itu, terjadilah mantap-mantap reunian mantan. Waduh, Dr. H dapat jatah mantan nih. Namun Baraya, setelah menerima jatah mantan, tiba-tiba ada yang masuk ke kamarnya dan langsung menghajar Dr. H tanpa ampun. Yang ternyata orang-orang ini suruhan Kang Jo. Walah sial pisan ieu si Duren. Keesokan harinya, Ce Sujin pun sudah sampai di Istana Hera dan berpas-pasan sama Neng Enbyul yang mau berangkat sekolah. Ce Sujin pun menyapanya dan memberitahu kalau konser dia semalam sangat luar biasa. Namun di sini terlihat Neng Enbyul yang tak peduli dengan perkataan emaknya. Setelah itu, Ce Sujin pun masuk ke rumahnya, lalu membuka sebuah kado yang isinya foto dia yang dicoret-coret. Dia pun langsung menunjukkan foto tersebut ke Kang Jo dengan mengatakan, "Ini datang lagi." Ce Sujin mengatakan kalau dia mencurigai Che Yun Hee yang terus melakukan hal ini. Namun Kang Jo mengatakan mungkin bukan Che Yun Hee, banyak orang yang sirik terhadap Ce Sujin. Namun Ce Sujin tetap kekeh karena polisi belum menemukan Che Yun Hee. Ce Sujin pun menanyakan keberadaan Neng Rona yang harus tetap diawasi. Kang Jo pun menyuruh Ce Sujin untuk tidak stres dengan hal itu. Scene berpindah ke sekolah. Anak-anak melihat berita tentang pertunangan Ce Sujin dan Kang Jo. Mereka pun sedikit mengejek si kembar karena sebentar lagi Neng Enbyul akan menjadi saudaranya si kembar.
Namun terlihat Neng Sukyung yang tak menyukai hal tersebut dan mengatakan kalau dia merasa jijik dengan hal itu. Tiba-tiba Neng Eunbyul datang dan mengatakan kalau dia sangat menantikan hal itu. Entah apa yang sedang direncanakan Neng Eunbyul, namun terlihat wajah dengan penuh kebohongannya. Sedangkan di sekolah yang berbeda, terlihat siswi yang dikucilkan, yang ternyata ini Neng Rona. Kayaknya dia dikeluarkan dari Chong'a. Seperti biasa, karena sudah dicap sebagai anak pembunuh, di mana-mana dia kena bully dari teman-temannya. Dan sekarang dia pun bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Namun tiba-tiba bosnya memecat Neng Rona karena menerima laporan kalau Neng Rona anak buronan. Dan di luar pun sudah banyak reporter yang menunggu Neng Rona. Sedangkan di sisi lain, Kang Jo dan Choi Soo Jin juga anak-anaknya sedang melakukan pertemuan. Namun di sini Neng Sukyung menunjukkan ketidaksukaannya terhadap calon emak tirinya. Choi Soo Jin pun menyusulnya ke kamar. Lalu dia mengatakan kalau semua ini bukan hanya pernikahan semata, melainkan ada ikatan bisnis antara Choi Soo Jin dan ayahnya. Dia pun menyuruh Neng Sukyung untuk bersikap sopan terhadapnya. Sedangkan di meja makan, Kang Jo berusaha akrab sama Neng Eunbyul. Namun di sini Neng Eunbyul menyuruh Kang Jo untuk tidak berpura-pura baik terhadapnya. Bisa dilihat dari raut wajah Neng Eunbyul kalau dia hanya berpura-pura menyukai semua ini. Kembali ke Choi Soo Jin, dia pulang ke rumahnya dan melihat poster dirinya yang sudah dicoret-coret. Dia pun langsung membawanya ke Kang Jo dan lagi-lagi mengatakan kalau semua ini perbuatan Chae Yun Hee. Namun Kang Jo merasa nggak mungkin karena Chae Yun Hee masih menjadi buronan. Dia pun mengatakan akan mencari tahu orang yang ada di balik semua ini. Setelah itu, Kang Jo memarahi Chae Edo yang katanya Chae Edo tak becus mengurus semua ini. Chae Edo pun pergi menemui Neng Rona. Dia langsung menyalahkan Neng Rona dan menyangkanya kalau Neng Rona telah menemui emaknya. Namun Neng Rona mengatakan kalau selama ini dia tak pernah bertemu dengan emaknya. Ternyata Baraya yang ngasih makanan ke Neng Rona itu Neng Jenny. Karena geng Hera mencurigai Neng Jenny yang terlambat setiap berangkat ke sekolah, mereka pun mengikuti Neng Jenny. Yang ternyata setiap pagi dia ngasih makanan ke Neng Rona karena merasa kasihan. Kembali ke Chae Edo. Ternyata Baraya yang memakai sepatu Keds itu bukan Chae Yun Hee, melainkan Chae Edo. Dia yang meneror Choi Soo Jin selama ini dengan alasan karena dia tak merelakan Kang Jo menjadi milik Choi Soo Jin. Saat dia sedang mengutuk foto Choi Soo Jin, dia kaget karena Choi Soo Jin ada di rumah. Choi Soo Jin yang mengetahui perbuatan Chae Edo pun dia mengatakan akan mengusir Chae Edo setelah dia menikah dengan Kang Jo. Namun Chae Edo memohon-mohon untuk tidak memberitahu semua ini ke Kang Jo. Karena Chae Edo saking tergila-gilanya sama Kang Jo, dia sampai mengatakan rela mati di rumah ini demi Kang Jo. Mendengar hal itu, Choi Soo Jin pun langsung menampar Chae Edo. Namun tak sampai di situ, Chae Edo bangkit dan mengatakan kalau Choi Soo Jin yang harus pergi, karena Chae Edo lah yang selama ini tinggal bersama Kang Jo, sehingga membuat dia tak mau kehilangan Kang Jo, dan mengatakan kalau Kang Jo miliknya. Kang Jo pun datang dan menyuruh bodyguardnya untuk mengusir Chae Edo. Bodyguardnya pun membawa Chae Edo ke rumahnya. Scene berpindah. Malamnya, Kang Jo melamar Choi Soo Jin dengan melibatkan anggota Hera. Choi Soo Jin pun merasa terharu dengan semua ini dan menyuruh Kang Jo memasang cincin tersebut. Namun tiba-tiba polisi datang dan membawa Kang Jo ke kantor polisi dengan tuduhan pembunuhan Choi Soo Ryun. Dan ternyata yang melaporkan Kang Jo adalah Chae Edo. Namun sayangnya polisi itu mengatakan kalau Chae Edo baru saja meninggal.
Dia ditemukan meninggal di rumahnya dan polisi menemukan sebuah surat yang menyatakan kalau Kang Jo lah yang berada di balik pembunuhan Che Suryun. Tak hanya itu saja, Che Edo juga meminta maaf ke Che Yun-hee. Kang Jo pun mencari solusi bersama dengan pengacara andalannya. Dia mencurigai kalau ada seseorang di balik semua ini. Tak lama kemudian, Che Sujin melihat Che Yun-hee yang dibawa polisi. Mereka pun langsung nyamperin Che Yun-hee. Tanpa banyak basa-basi, Kang Jo langsung menuduh Che Yun-hee yang telah membunuh Che Edo dan yang telah membuat laporan palsu. Namun Pak Pol mengatakan kalau Che Yun-hee telah menyerahkan diri. Che Yun-hee pun diinterogasi lagi dan mengatakan kalau dia tak membunuh Che Suryun. Setelah itu, beredar berita kalau Che Edo lah yang membunuh Che Suryun, sehingga Che Yun-hee bebas dari tuduhannya. Neng Rona yang mendengar berita itu pun langsung bergegas pergi ke kantor polisi untuk menemui emaknya. Che Yun-hee pun keluar dan langsung disambut Neng Rona. Mereka pun langsung melepaskan rasa rindunya lalu menangis. Nah Baraya, sebelum kejadian ini, ternyata Neng Rona disuruh ke rumah Che Edo. Che Yun-hee melihat Neng Rona lalu ngikutin dia secara diam-diam. Che Edo yang mencoba membunuh Neng Rona pun gagal karena Che Yun-hee datang. Lalu saat Che Edo mau membunuh Che Yun-hee, Logan Lee datang. Namun sayangnya, Che Edo minum obat sehingga membuat dia mati mendadak. Setelah itu, Logan Lee menyuruh Che Yun-hee untuk menyerahkan diri ke polisi. Sedangkan Logan Lee akan memalsukan kematian Che Edo dengan membuat surat wasiat. Di sisi lain, Kang Jo yang sedang bersama Che Sujin menerima kabar kalau Che Yun-hee akan pergi ke luar negeri. Kang Jo pun merasa tenang dan akan menjalani hidup dengan Che Sujin, lalu akan mengadakan pesta pertunangan mereka. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, Kang Jo dan Che Sujin mengadakan pesta pertunangannya. Ini masih tunangan ya Baraya, belum menikah. Mama Rempong pun menanyakan kapan tanggal pernikahannya. Namun jawaban Che Sujin sangat mengagetkan. Dia mengatakan kalau dia ingin mengenal Kang Jo lebih jauh terlebih dahulu dan mungkin saja tidak terjadi pernikahan. Waduh, ada apa dengan Che Sujin? Apakah dia merencanakan sesuatu? Kang Jo yang mendengar hal itu pun merasa aneh dengan ucapan Che Sujin. Tak lama kemudian, Kang Jo pun keluar dengan Che Sujin. Mereka terlihat sangat bahagia. Namun apa yang terjadi setelahnya? Saat sesi pemotongan kue, tiba-tiba helikopter datang dan mengacaukan acaranya. Lalu helikopter itu mendarat. Tanpa disangka-sangka, yang ternyata itu adalah Dr. Ha dan Che Yun-hee. Dr. Ha memperkenalkan Che Yun-hee sebagai istrinya. Mereka pun kaget dengan perkataan Dr. Ha. Dan drama pun bersambung.